Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi bab 2, yaitu sumber ajaran Islam. Saya Nadila Nur Holifah dengan NIM E1E020053. Saya Desti Nurfianggini dengan NIM E1E0200045. Saya Faikul Hafiz Al-Humaid, NIM E1E020075. Nama saya Muhammad Raihan Al-Fadino, NIM E1E020067. Baiklah, kita akan mulai masuk ke pembahasan mengenai sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam sangat jelas dirumuskan dalam percakapan Rasulullah SAW dengan sahabat beliau, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau mengutus Mu'adz menjadi gubernur di kota Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Dengan pedoman apa engkau akan mengutus suatu urusan?" Jawab Mu'adz, "Dengan kitabullah." Rasulullah SAW bertanya, "Kalau tidak ada dalam Al-Quran?" Jawab Mu'adz, "Dengan sunnah Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Kalau di dalam sunnah juga tidak ada?" Jawab Mu'adz, "Saya berijtihad dengan pikiran saya." Sabda Rasulullah SAW, "Maha suci Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan satu sikap yang disetujui Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ketiga sumber ajaran Islam ini merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak bisa dibolak-balik. Muhammad Ali Sahabuni mendefinisikan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai para penutup Nabi dan Rasul dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis kepada musyaf-musyaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quran berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Oleh para ulama membagi masa turun ini menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Hukum Al-Quran mengandung 3 komponen. Dasar hukumnya yang pertama hukum i'tikadiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohania manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Yang kedua, hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala antara manusia. Hadis atau sunnah. Hadis dalam bahasa Arab yaitu al-hadis. Dalam istilah syar'i, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, atau pengakuan. Hadis digunakan untuk penjelas ayat-ayat Al-Quran yang kurang jelas. Hadis juga menjadi beberapa sumber penentu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dalam Islam, hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran. Hadis dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Hadis qauliyah, yaitu semua perkataan Rasulullah. Hadis fi'liyah, yaitu semua perbuatan Rasulullah. Hadis takririyah, yaitu semua pengakuan dan penetapan Nabi terhadap perbuatan dan perkataan orang lain. Hadis hamiyah, yaitu sesuatu yang telah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Struktur hadis memiliki 2 struktur, yaitu sanad dan matan. Sanad ialah periwayat hadis, terdiri dari mulai orang yang mencatat hadis di bukunya hingga sampai ke Rasulullah SAW. Yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait sanadnya ialah keutuhan sanadnya, jumlahnya, dan parawi akhirnya. Matan ialah redaksi dari hadis. Yang perlu dicermati dalam memahami hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah akan berujung kepada Nabi Muhammad SAW atau bukan? Sumber pelengkap Ar-Raya'u. Secara garis besar,
Ayat-ayat Al-Quran dibedakan atas ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas dan terang maksudnya. Hukum yang dikandungnya tidak memerlukan penafsiran. Sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Walaupun dalam bunyinya sudah jelas mempunyai arti seperti ayat mengenai gejala alam yang terjadi setiap hari. Walaupun Islam adalah agama yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat menghargai akal. Oleh karena itu, apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka di pemerintahan untuk beristihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tepat, mengacu pada Al-Qur'an dan hadis, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam dan memerlukan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Dengan ihtihad, umat Islam menjelaskan persoalan-persoalan yang hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah dan ajaran Islam, dan diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi Allah atau Rasul yang terakhir. Menurut biografi tradisional Muslim atau dalam bahasa Arab disebut sirah, ia lahir diperkirakan sekitar 20 April 570 atau 571 Masehi di Mekah dan wafat pada 8 Juni 632 Masehi di Madinah. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hejaz atau Arab Saudi saat ini. Yang pertama, menurut etimologi, Muhammad dalam bahasa Arab berarti dia yang terpuji. Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka memanggilnya dengan gelar Rasul Allah dan menambah kalimat SAW yang berarti semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Seringkali disingkat SAW atau SAW setelah namanya. Selain itu, Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 61 menyebut Muhammad dengan nama Ahmad yang dalam bahasa Arab juga berarti terpuji. Yang kedua, genealogi. Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali atau bertemu pada datuknya yang kelima, yakni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir atau Quraisy bin Malik bin Adnar atau Kais bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika atau Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan di mana Adnan merupakan keturunan laki-laki ketujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh. Muhammad lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau lebih dikenal sebagai tahun gajah. Yang ketiga, kerasulan Nabi Muhammad pada usia 40 tahun yang disebut oleh Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 sebagai usia kesempurnaan. Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, ditandai dengan turunnya wahyu pertama, Iqra atau bacalah. Sebelumnya beliau tidak pernah menduga akan mendapat tugas dan kedudukan yang demikian terhormat. Karena itu ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menguraikan sikap beliau terhadap wahyu dan memberi kesan bahwa pada mulanya beliau sendiri ragu dan gelisah mengenai hal yang dialaminya. Quran Surah Yunus ayat 94 mengisyaratkan bahwa maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Surat ini turun berkenaan dengan kegelisahan Nabi Muhammad SAW karena tidak kehadiran malaikat Jibril membawa wahyu setelah sekian kali sebelumnya datang. Demi ad-duha dan malam ketika hening, Tuhanmu tidak meninggalkan kami dan tidak pula membencimu dan siapapun. Mengapa ad-duha yakni matahari ketika naik sepenggala yang dipilih berkaitan dengan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, atau apakah ad-duha ada kaitannya dengan ketidakhadiran wahyu-wahyu ilahi? Ketika matahari naik sepenggalan, cahayanya memancar menerangi seluruh penjuru. Cahayanya tidak terlalu terik sehingga tidak menyebabkan gangguan sedikit pun. Bahkan panasnya memberi kesegaran, kenyamanan, dan kesehatan. Nomor 4, akhlak dan fungsi kenabian Muhammad SAW.
Al-Quran mengakui secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat agung. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengangkatan beliau sebagai nabi adalah keluhan akhlak dan budi pekertinya. Hal ini dipahami dari wahyu ketiga yang antara lain mengatakan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 68. Kata di atas mempunyai makna yang sangat dalam, melebihi kata lain, misalnya pada tahap atau dalam keadaan akhlak mulia seperti dikemukakan di atas Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 90 menyebut dalam rangkaian ayat-ayatnya 18 nama Nabi atau Rasul. Setelah ke-18 nama disebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka itulah yang telah memperoleh petunjuk dari Allah, maka hendaknya kamu meneladani petunjuk yang mereka peroleh. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai sumber ajaran Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.